adalah video perkenalan 1B ya. Yaitu setelah itu saya sampai di rumah kampung halaman istri saya, yaitu di Jombang. Di sana saya ketemu di Surabaya dengan guru saya dulu di S1, yaitu Profesor Syekhul Hadi. Terus saya diberitahu, ini ada pendaftaran pegawai negeri, kamu daftar ya, kamu jadi dosen. Saya disuruh oleh guru saya, ya saya jalankan. Lalu saya daftar tahun 93. Ya alhamdulillah saya lulus. Terus saya maaf pilek ini. Terus saya daftar di Surabaya. Dulu IAIN Ponorogo ini menjadi cabang dari IAIN Surabaya Fakultas Syariah. Jadi saya ketika saya daftar di Surabaya di IAIN Surabaya, IAIN Nusantara Ampel, saya dapat diterima di IAIN Ponorogo. Maka tahun 94 saya pergi ke Ponorogo sendiri, karena istri saya dan anak-anak saya nggak mungkin saya ajak pindah, karena di rumah ada pekerjaan yang penting. Nah, saya ke Ponorogo tahun 94 masih sepi. Kampusmu tuh, kampus 1 itu kayak kuburan gitu. Habis jam 12 siang itu sudah tidak ada kehidupan, orang-orang sudah berhenti atau istirahat, mahasiswa sudah tidak ada, ya tinggal lapangan sama gedung, istilahnya dulu gedung SD Impres. Itu ada 2 gedung untuk kuliah dan 1 kantor. Tahun 94. Nah, saya tidak kos di kampung atau di mana. Dulu di tempat yang sekarang sudah dibongkar itu ada gudang beras. Gudang beras itu dibersihkan, kemudian saya pakai untuk tidur. Ya agak pengap juga karena tidak ada jendela, tapi ya nikmat. Kalau sudah tidur ya sudah lupa segalanya, karena ada dipan, ada kasur, ya ada apa-apa, ada kamar mandinya keluar di belakangnya. Nah, saya langsung mengajar tahun 94 itu. Mahasiswa saya yang saya ajar pertama ya sudah jadi orang semua sekarang, seperti Pak Dr. Lutfi yang menjadikan Febi itu mahasiswa pertama yang saya ajar tahun 94. Kemudian Bu Dr. Rofiati Kusnia, wakil dekan di Fakultas Syariah, itu juga adalah mahasiswa pertama yang saya ajar. Juga Ibu Ati Abidah MAG, ya, yang ketua jurusan itu juga adalah mahasiswa saya. Saya senang sama mereka itu. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang maju, dan umumnya mahasiswa-mahasiswa yang maju itu yang kemudian karirnya menanjak terus, yaitu mereka yang pernah mondok, pernah tinggal beberapa tahun di pondok pesantren. Kalau dilihat tuh semua rektor dengan wakil-wakilnya
kemudian semua dekan dengan wakil-wakilnya di Ponorogo itu, ya, juga beberapa kepala unit dan mereka yang prestasi akademiknya itu bagus. Rata-rata mereka mondok semua dulu ketika masih muda. Jadi saya sangat menyarankan dan mendukung kalian kalau seandainya mulai dari semester pertama ini kalian mau mondok, apa di ma'had kita, Ma'had Al-Jami'ah, apa di pondoknya Bu Rofi, atau apa di Maya, apa di Al-Hasan, apa di mana-mana, karena mondok itu barokah, bagus untuk masa depanmu, untuk karakter kamu, untuk untuk keilmuan kamu, terutama anak-anak putri, ya putra putri lah ya, semuanya mondok. Anak putra dan anak putri saya kasih tahu, kalau kamu nanti kos, kamu nanti berangkat dari rumah, kamu tidak punya kegiatan khusus untuk belajar setiap hari. Di kos-kosan itu isinya anak ngopi, main gitar, main gaple, sama ngobrol sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun. Kalau anak putri ya sama, yaitu yang ngobrol, chatting. Kalau anaknya itu cantik, ya kegiatannya sibuk menerima tamu, tamunya ganti-ganti, si A ganti si B, ganti si C. Ya pekerjaannya cuma bersoleh sama menerima tamu. Nah, habis waktumu selama 4 tahun di kampus ini, hampir-hampir kamu tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu mondok, saya sarankan dan saya doakan kamu sukses. Ya kamu mau mondok, memang sengsara, tapi tidak ada kesuksesan tanpa kesengsaraan. Ada orang ngomong, kecil dimanja-manja, besar foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gak ada itu, tua omong kosong, surga ni sopo. Ya harus kamu itu memaksa dirimu, memaksa dirimu untuk tinggal di lingkungan yang memungkinkan kamu belajar pelajaran dan belajar kehidupan secara optimal, karena di situ di mondok itu barokah ketika kamu antri mandi, ketika kamu antri makan, ketika kamu antri BAB, itu semua itu walaupun tidak tertulis dalam materi kurikulum, tapi itu barokah. Kamu nanti akan menemukan hal-hal seperti itu sangat bermanfaat buat caramu menghadapi kehidupan dan akan menjadikan kamu benar di dalam merespons suatu halangan atau suatu tantangan. Kamu tidak mudah tidak mudah putus asa, dan kamu akan bergaul dengan banyak orang dengan karakter yang bermacam-macam, sehingga kamu akan bisa menghadapi banyak orang juga nanti ketika kamu jadi pimpinan, ketika kamu jadi satu tim dengan beberapa orang untuk melakukan pekerjaan. Ya kemudian gini, usul fikih ini biasanya saya ya masuk kelas ya, kemudian saya beri hafalan
ada mahasiswa itu kemudian minggu depan menghafalkan satu persatu, terus saya tulisi siapa yang sudah hafal, siapa yang belum gitu. Nah terus habis hafalan selesai terus saya terangkan, terus saya buka tanya jawab gitu biasanya. Tapi ini karena kuliahnya ini kuliah aneh ini, kuliah lewat HP seperti ini ya, saya masih bingung gimana ini mau mendesain perkuliahan saya enggak temu juga ini cara yang paling bagus untuk supaya sama-sama mudahnya, dosennya mudah, mahasiswanya juga mudah, itu belum ketemu. Jadi ya sambil saya pikirkan, silahkan ditanggapi paparan saya yang pertama ini, baik video 1A maupun 1B ya. Tanda bahwa kalian masuk di kelas saya mengikuti kuliah pertama ini, yaitu saya minta semuanya, yaitu memberikan tanggapannya, bisa milih tanggapannya, memilih, pokoknya mengomentari ya, mengomentari apa yang saya sampaikan. Nomor 1, kamu bisa mengomentari apa yang kamu setujui dari paparan saya itu. Misalnya kamu setuju dengan mondok misalnya, ya kamu komentari. Kamu juga bisa mengomentari apa yang kamu tidak setuju dari apa yang saya sampaikan. Misalnya saya bilang di kos-kosan itu tidak bisa belajar, terus kamu bilang saya tidak setuju dengan pendapat itu. Tidak semua orang, misalnya kamu komentari, kamu berikan argumentasimu, alasanmu secara tertulis saja ya, di WA. Tapi saya pesan dengan bahasa yang bagus, jangan ada singkat-singkatan ya. Saya pesan jangan ada singkat-singkatan, karena nanti akan dibaca oleh mesin. Karena saya tidak tahan untuk melihat layar HP atau layar laptop ini kalau terlalu lama. Jadi kamu tulis yang bagus dengan tata bahasa yang bagus, tanpa singkatan-singkatan. Kemudian nanti yang baca mesin, biar saya tinggal mendengarkan dan memberikan nilai dari apa yang kamu katakan. Tuh, paham ya? Nah, tapi kalau ada pertanyaan, nanti kamu bisa sampaikan juga sebelum mengerjakan tugas ini, bisa menanyakannya dengan pertanyaan tertulis, boleh ya. Tapi ya dengan tadi yang bagus itu, yang bagus, susunan kalimatnya jangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti sampaikan kepada saya, tanya apa sajalah dari apa yang saya paparkan dari 2 video ini, yaitu video 1A dan video 1B ya. Sementara untuk materi usul fikih belum bisa masuk ya, saya masih uji coba bagaimana efektivitas dari perkuliahan seperti ini. Saya berharap tidak lama lagi kita bisa bertemu langsung di kelas, karena kuliah seperti ini nggak enak bagi saya. Nah, saya suruh ngomong tapi nggak kelihatan orang yang diajak ngomong, kan nggak kelihatan, nggak, kurang semangat gitu. Nah kalau saya bikin lelucon kan tidak tahu responnya, apa pada ketawa, apa pada nangis, kan saya tidak tahu. Nah jadi mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat segera bisa masuk secara normal. Jangan lupa pesan saya nomor 1, rajin berjamaah. Nomor 2 ya, berbakti sungguh-sungguh kepada orang tua, tidak membantah apapun yang mereka perintahkan atau mereka larang.
bisa beralasan tapi dengan bagus. Nomor 3, membantu teman, apalagi kepada keluarga, membantu. Nah, itu sukses hidupmu, itu adalah kunci-kunci kesuksesan ya. Begitu ya sementara saya sampaikan. Ini agak ya begini sementara yang bisa saya lakukan untuk perkuliahan ini. Mudah-mudahan bisa kamu ikuti dengan santai di tempat-tempat kamu, di waktu yang kamu longgar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.